Melanjutkan film dari Gladiator pertama, setelah 16 tahun kematian Kaisar Markus, kini Roma dipimpin oleh Kaisar kembar bernama Geta dan Caracalla yang terkenal sangat kejam dan korup, yang mana Hanno seorang pria biasa dan mempunyai istri bernama Arisat yang tinggal di Numidia, Afrika Utara, harus bersiap karena pasukan Roma sedang menuju ke sana. Sehingga Jugurtha selaku kepala desa di sana menyemangati semua prajuritnya kalau di pertempuran ini mereka pasti akan menang. Dan sebelum bertempur, Arisat memberikan cincinnya pada Hanno sebagai bentuk kalau dia akan selalu berada di sampingnya. I am too, forever. Lalu Jenderal Akasius yang memimpin pasukan penaklukan ini, dia meminta agar semua prajuritnya segera mendayung karena angin di sini terlalu kencang. Dan saat kapal musuh sudah masuk jangkauan tembak, akhirnya Hanno langsung memberikan perintah untuk menyerang. Lalu karena jembatannya macet, Akasius pun langsung turun ke sana. Ya, sayangnya Arisat terkena panah, ditambah Hanno juga langsung diserang. Dan saat terbangun, Hanno melihat kalau istrinya sedang menaiki rakit untuk menyeberangi Elysium, di mana Hanno pun tidak bisa menghentikannya.
Sehingga saat tersadar, Hano pun langsung mencari jasad istrinya. Setelah itu, para rakyat Numidia yang sudah ditaklukkan, mereka pun sangat sedih ketika melihat para mayat prajurit di sana dibakar oleh pasukan Romawi. Lalu keesokan harinya, Hano dan para laki-laki lainnya diberi cap karena mereka sudah jadi tawanan perang dan akan dikirim ke suatu tempat. Namun saat terbangun, Hano yang melihat tangan Jugurta sudah patah, dia pun langsung mengambil kayu dan menaruhnya di tangannya, di mana membuat Jugurta ingat kalau saat dia menemukan Hano di padang pasir dulu, Hano terlihat sangat kesepian. Namun ketika bertemu dengan Arisat, Hano berubah jadi pria yang sangat hangat, sehingga Hano jadi ingat kalau waktu dulu karena ada tentara Roma yang mengejarnya, dia pun jadi melarikan diri ke rumah. Dan bibinya menyuruh Hano untuk pergi sendirian agar tidak bisa ditemukan oleh mereka. Ya, ternyata mereka semua dibawa ke pelabuhan Ostia untuk dijadikan gladiator. Sedangkan di dalam, semua orang sedang menyambut kepulangannya Acasius, sang pahlawan Roma. Lalu Geta dan Caracalla yang mendengar kalau Acasius ingin menjadikan mereka melampaui kaisar sebelumnya, akhirnya Acasius pun diberikan mahkota. General Acacius, crown him with laurels, brother. Sehingga saat di dalam, mereka pun akan mengadakan pertandingan untuk merayakan kemenangannya sang jenderal. Namun saat Acasius ingin beristirahat sejenak dan menghabiskan waktu dengan istrinya, tiba-tiba mereka memberikannya tugas lagi untuk menaklukkan India dan Persia, karena kemenangan selanjutnya akan dijadikan simbol keagungan rakyat Roma. Sedangkan Hano akhirnya dia sampai di tempat gladiator di mana Macrinus, pemilik budak yang cukup terkenal, dia pun datang ke sana untuk menyaksikan pertandingan. Dan MC mengumumkan kalau kali ini mereka akan menyaksikan musuh Roma bersama kepala sukunya yang akan melawan kelompok babun Hamadryas. Namun setelah mereka keluar, entah kenapa Jugurta seperti pasrah sehingga karena yang menyerang Jugurta kebetulan adalah pemimpin dari kelompok babun itu, akhirnya Hano pun langsung berhati-hati. Ya, akhirnya Macrinus pun langsung tertarik untuk membeli Hano. Lalu di malam harinya saat Acasius kembali pulang ke rumah, ternyata dia adalah suami dari Lucilla yang senang karena akhirnya Acasius pulang dengan selamat. Let me feed you.
Sedangkan Hano saat keesokan harinya dia pun dibawa ke tempat Macrinus di mana Vigo pelatih gladiator di sana tahu kalau Hano adalah orang yang menggigit monyet. Akhirnya saat di dalam semua orang di sana langsung mengejeknya. Dan setelah itu saat semua gladiator baru berkumpul, Macrinus pun sangat penasaran dengan latar belakangnya Hano, tapi karena tidak mau menjawab, akhirnya Vigo disuruh untuk menguji kemampuannya Hano. Ya, karena merasa kemampuan Hano bagus, Macrinus pun langsung meminta Vigo untuk membawa dia ke ruangannya. Lalu di sana, Macrinus merasa kalau dia sudah berhasil memilih gladiator karena dia melihat amarah yang mengalir di dalam Hano, sehingga Macrinus meminta Hano untuk menyebutkan nama agar dia bisa memuaskan amarahnya, di mana Hano langsung meminta kepala dari Jenderal Acacius yang akhirnya, jika Hano mau melayaninya, maka Macrinus berjanji akan menyiapkan hal itu. Serve me, and I will serve you. Deny me. Sedangkan saat Acacius sedang mengeluh tentang kaisar kembar, Lucilla pun meminta pembantunya untuk segera pergi karena tahu kalau hal itu berbahaya, sehingga Acacius jujur kalau dia sudah muak melakukan kekejian demi hanya untuk memuaskan keangkuhan dua kaisar tersebut, dan karena pasukannya akan tiba di Ostia 10 hari lagi, dia pun berencana akan melakukan penggulingan yang mana Lucilla pun mendukung hal tersebut. Lalu keesokan harinya, Macrinus mendatangi pesta yang diadakan oleh Senator Trex sambil membawa Hano yang bingung mengapa dia ada di sini, dan mereka pun langsung bertaruh dengan jumlah uang yang besar. Dan juga pesta itu dihadiri oleh Geta dan Caracalla yang menyimak kalau Trex akan memberikan mereka hiburan ialah pertarungan gladiator antara petarungnya dengan milik Macrinus, namun Caracalla ingin agar mereka berdua menggunakan pedang sampai mati. Lalu Geta yang merasa kagum dengan Hano, dia pun ingin tahu dari mana asalnya, namun anehnya Hano membacakan puisi yang intinya jika kembali dari neraka untuk melihat langit cerah, butuh kerja keras serta disiplin, sehingga karena mereka semua terhibur, Hano pun diminta untuk tampil di Colosseum. Come with me. Namun setelah itu, karena tahu kalau kalimat yang dikatakan Hano tidak dipelajari dari Afrika, akhirnya Hano mengatakan buat apa mengetahui masa lalunya jika nantinya dia tetap mati di arena tersebut, dan Hano langsung menagih kepala jenderal itu. Dan malam harinya di ruangan rahasia, Lucilla pun bertemu kembali dengan Gracchus karena nanti di akhir acara pertandingan gladiator, Acacius akan membawa pasukannya masuk ke dalam Colosseum dan menangkap para kaisar di sana. Namun karena rencana ini pernah gagal dilakukan oleh Marcus, akhirnya Trex sebagai perwakilan Senat akan mendukungnya agar Roma bisa menjadi republik. Lalu keesokan harinya saat para budak masuk ke gerbang Roma, mereka pun penasaran dengan arti patung tersebut, di mana Hano menjelaskan kalau dua anak itu sudah dibuang di hutan, namun mereka dibesarkan oleh serigala dan isi kota ini menjadi rusak.
Dan di sana MC mengumumkan kalau pertandingan ini untuk menghormati kemenangan Roma atas suku barbar di Numidia dan juga untuk menghormati Jenderal Akasius yang sudah menaklukkan daerah tersebut. Lalu akhirnya sambil di-framing buruk oleh MC, Hanno pun disuruh masuk ke dalam arena karena saat ini mereka akan melawan juara bertahan dari gladiatornya Kaisar, ialah Gleico. Ya, karena Lucilla melihat kalau gerakan orang itu seperti Maximus, membuat dia pun jadi gelisah dan berpikir kemana-mana. Ditambah saat Geta ingat kalau Hanno adalah orang yang mengatakan puisi tentang gerbang neraka, Lucilla pun jadi semakin yakin dengan dugaannya. Dan saat Hanno terpojok, entah kenapa saat Geta bertanya pada Lucilla, dia pun meminta agar gladiator itu untuk diampuni. Namun Hanno menolak untuk dikasihani oleh Roma, di mana dia pun langsung bertarung lagi. Lalu saat Lucilla pulang, dia pun melihat kalau puisi itu hanya tertulis di kamarnya saja, di mana Lucilla yakin kalau itu adalah Lucius, karena ternyata waktu dulu saat semua orang membawa mayat Maximus, Lucilla meminta Lucius untuk pergi dari Roma karena sebagai satu-satunya pewaris tahta keberadaannya tidak aman, dan Lucilla berjanji kalau setelah situasinya membaik, dia akan menjemput Lucius. Sedangkan di Colosseum, Lucius pun sedang diobati oleh dokter bernama Raffi yang dulunya adalah seorang gladiator, dan saat mendapatkan kebebasannya dia ingin menolong orang lebih banyak, namun karena Macrinus datang, Raffi pun jadi pergi, di mana dia meminta pada Lucius untuk tetap memelihara amarahnya karena akan membawanya pada kejayaan. Dan setelah itu Lucilla mengundang Macrinus dengan tujuan dia ingin tahu dari mana Macrinus mendapatkan gladiator, dan saat diberitahu kalau para gladiator adalah tahanan perang, Lucilla pun hanya bisa terdiam. Sehingga keesokan paginya dia pun pergi ke Colosseum karena Gracchus sudah menunggunya di sana. Ya, ternyata Lucilla ingin memastikan apakah Hanno benar-benar adalah Lucius, di mana dia memberitahu Lucilla kalau istrinya sudah tewas atas perintah suaminya, sehingga Lucius menegaskan kalau dia adalah Hanno dan tidak memiliki ibu karena anak yang disuruh pergi itu sudah mati. Namun saat Lucilla memberitahu kalau ayah dia yang sebenarnya adalah Maximus, Lucius pun memintanya untuk segera pergi. Di mana saat Lucilla kembali ke rumah, dia mengatakan pada Akasius kalau Lucius masih hidup, dan karena tidak ingin mengecewakan anaknya lagi, Lucilla memohon padanya untuk segera menolongnya karena besok saat pertandingan mungkin dia tidak akan selamat.
Lalu saat mereka sedang berlatih, Lucius pun mengejek metode mendayung ini yang tentunya membuat Vigo menyuruh semua orang pergi karena Lucius akan menjalani latihan ini sendirian sampai malam. Setelah itu Raffi mendatanginya lagi karena harus mengobati luka di tangannya sambil Raffi menceritakan kalau saat bebas dia tidak bisa kembali karena sudah bertemu wanita di sini dan jadi punya keluarga, yang akhirnya Lucius menceritakan kalau impian kakeknya ingin agar Roma punya hukum yang adil, di mana menurut Raffi kalau peluang melakukan itu sangat kecil sehingga dia menyuruh Lucius untuk segera beristirahat. Lalu hari pertandingan pun tiba di mana semua gladiator mulai menaiki perahu karena hari ini temanya adalah mengulang pertempuran laut antara Persia dan Troya. Ya, karena pasukan Lucius berhasil menghancurkan kapal tersebut, mereka pun langsung naik ke sana dan bertarung. Dan saat kapal mendekat, Lucius pun bermaksud untuk menembak Acasius, tapi ya, di samping kemenangannya, hal itu membuat semua orang jadi panik sehingga setelah beres, Vigo ingin tahu siapa yang melakukan penembakan tersebut. Namun semua orang di sana mengaku kalau pelakunya adalah mereka, yang membuat Lucius menyuruh Vigo bersyukur karena panah itu tidak mengarah padanya. Lalu di malam harinya, tiba-tiba Macrinus mendatangi rumah Trex karena hutangnya sudah sangat besar. Akhirnya Macrinus mengklaim kalau rumah ini akan menjadi miliknya dan juga Macrinus meminta kebenaran yang terjadi sehingga Trex memberitahu rencana Lucilla kalau mereka akan menggulingkan kaisar. Namun sebelum itu, pada malam ini salah satu gladiator akan diselamatkan oleh mereka sehingga saat sudah tahu, Macrinus meminta dia untuk segera berkemas. Quickly. Come with us.
Ya, akhirnya mereka berdua berhasil dibawa ke hadapan para kaisar, di mana saat mendengar ocehan dari Geta, Akasius pun tidak peduli karena kekaisaran akan segera runtuh, yang membuat emosi Caracalla pun terpancing sehingga dia meminta agar Akasius digantung dan Lucia disalib di depan semua orang. Thank you, Macrinus. Dan setelah mereda, Macrinus langsung dianggap sebagai teman sejati, di mana Macrinus langsung mengatakan kalau lebih baik Akasius dan Lucilla dimasukkan ke arena saja agar semua rakyat tahu kalau mereka sudah berkhianat. Let the gods decide. Sedangkan di Colosseum, Lucius yang kembali diobati, dia pun ingin tahu siapa orang yang mengukir semua nama di dinding itu, sehingga Raffi memberitahu kalau pelakunya adalah Maximus yang sampai sekarang masih banyak orang yang membicarakan tentang kehebatannya, dan tiba-tiba Raffi meminta Lucius untuk mengikutinya. Echoes in eternity. Ya, ternyata dia membawa Lucius ke tempat penyimpanan baju armornya Maximus yang membuat dia jadi ingat saat dulu sedang mengobrol dengannya. Mrs. Argento, Mrs. Scarter. Lalu MC membuka acara dengan mengatakan kalau Akasius dan Lucilla sudah berkhianat kepada kaisar kembar, namun semua warga tetap mendukung Akasius. Tapi tidak sampai di situ, kini Akasius harus menghadapi Hanno yang sudah sangat lama menantikan momen ini. Dan Akasius langsung menyerah karena tahu siapa Lucius yang sebenarnya, sehingga MC meminta agar para dewa segera memutuskan. Lalu Akasius mengatakan kalau dia sangat mencintai Lucilla, begitu juga dengan ayahnya Lucius ialah Maximus, yang mana membuat Lucius langsung mengurungkan niat balas dendamnya, sehingga karena kaisar tidak suka, mereka pun langsung menyuruh prajuritnya untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Lucius langsung berteriak pada semua orang kalau nyawa pahlawannya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan nyawa rakyat biasa, yang membuat semua orang langsung memanas, sehingga Macrinus menyarankan pada kaisar agar mereka segera kembali ke istana. Setelah itu saat malam, Lucius didatangi Macrinus yang kecewa karena usahanya membawa jenderal ke hadapannya malah disia-siakan, sehingga karena tahu Lucius siapa, dia mengatakan kalau impian Roma hanyalah fantasi orang tua saja, dan dia yakin kalau takdir Lucius adalah menjadi alatnya. Sedangkan di luar, demo besar pun terjadi karena ulah kaisar yang membunuh pahlawan Roma, namun karena Geta disalahkan, dia pun jadi marah, sehingga Macrinus menyuruh Caracalla untuk pergi ke ruangan lain. Namun setelah itu, karena tahu Caracalla lebih bodoh dari Geta, akhirnya Macrinus berhasil mendengarkan unek-uneknya, yang dimana dia langsung mengadu domba mereka dan mengatakan kalau Geta akan membunuh Dondus, ialah monyet kesayangannya. Akhirnya karena Caracalla termakan omongannya Macrinus, dia pun langsung menyerang Geta dan dibantu oleh Macrinus. Lalu keesokan harinya, Lucius dan Lucilla pun tidak percaya kalau takdir membawa mereka sejauh ini, di mana Lucilla ingin agar Lucius menggunakan cincin milik Marcus, dan juga dia mengatakan rencana penggulingan yang baru saja gagal, sehingga karena Lucius menyesal tidak sempat mengenal Akasius, dia pun tidak ingin kehilangan ibunya lagi.
Sedangkan di istana, Caracalla menunjuk penasihat yang baru di hadapan semua senat ialah Dondus. Hail Dondos! Hail Dondos! Dan juga Macrinus ditunjuk sebagai penasihat keduanya, yang dimana dia langsung menunjukkan kepala Geta sambil meminta diberi wewenang full agar bisa memerintah, karena dia berjanji akan meredam semua warga dan memulihkan semua tatanan, yang membuat para senat pun langsung setuju. Setelah itu, Macrinus mengunjungi Lucilla untuk memberitahu kalau tujuan dia adalah menjadi kaisar untuk menghancurkan semua peninggalan Marcus, karena baginya keadilan itu hanyalah mimpi, karena nyatanya kalau Macrinus dulunya adalah budaknya Marcus, sehingga besok Lucilla akan menjalani hukumannya di arena. Robbie. Sedangkan Lucius akhirnya dia meminta Raffi untuk memberikan cincin ini pada jenderal yang berada di Ostia nanti pagi, sambil memberitahu kalau sebenarnya nama aslinya adalah Lucius, cucu Marcus, ahli waris sah sebagai kaisar, karena Lucius ingin agar memperjuangkan republik baru yang diimpikan oleh kakeknya. Dan setelah melihat cincin itu, Raffi memberitahu kalau Pangeran Lucius memanggil mereka semua. Lalu Vigo memberitahu kalau di pertarungan ini Lucius akan menggunakan pedang kayu untuk melindungi ibunya, sehingga sedangkan di luar, MC mengumumkan kalau hari ini Lucilla akan menjalani hukumannya akibat rencana pengkhianatannya pada kaisar. Namun di dalam, saat semua gladiator sudah menghabisi para penjaga, mereka pun akan mengikuti Lucius berjuang untuk mendapatkan kebebasan serta kehormatan. By my sword. Ya, Macrinus pun kaget kalau rencananya tidak berjalan dengan lancar, ditambah karena pasukan Acacius sedang bergerak, dia pun meminta agar semua pasukan di sini menahan mereka di gerbang. Dan saat situasi sedang paciweh, Macrinus pun melakukan ini. Give me the bow. Ya, Lucilla pun terkena tembakan, namun dia meminta Lucius untuk segera pergi mengejarnya. Lalu saat Macrinus menyuruh prajurit membunuhnya, Lucius pun memberitahu kalau dia adalah pangeran Roma, dan karena Macrinus terus membawa nama dewa, Lucius pun mengatakan kalau dewanya mengirim dia untuk membunuhnya hari ini.
Dan setelah mengalahkan Macrinus, Lucius mengatakan pada semua prajurit kalau hari ini sudah cukup untuk melihat orang mati, dan seperti yang diimpikan oleh kakek dan ayahnya, Lucius mengajak semua orang untuk bersatu kembali, membangun Roma bersama dari bawah sebagai negara republik agar semua orang bisa menyebutnya sebagai rumah. Lalu setelah itu, Lucius pun kembali ke Koloseum karena dia ingin sekali berbicara dengan ayahnya, yang membuat cerita pun tamat.